Suku jadi hulu, hulu jadi suku. Maknanya apa? Kerja keras. Kan suku mah dihandap, hulu mah diluhur. Iya, suku jadi hulu, hulu jadi suku. Artinya sesuatu yang tidak mungkin tapi dibuat mungkin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Sesban, para habib, alhamdulillah terselengkap kamar imam kan ayat 2. Pak Dwi, Pak Mukti, Pak Dwi, satu lagi Bu Hermin. Ketika periode kemarin, Dedi ada 2, Pak Kaban, Pak Dedi Taufik, sekarang Pak Dedi Mulyadi. Sekarang Dwi-nya yang ada 2. Saya sama Pak Sesban mau join. Oke, ini Dwi 2. Saya mau, ini ada Asep Supriyatna, nanti ada Asep Deni lagi tambahan. Dwi Mukti. Ya. Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan semua. Ini sengaja pagi-pagi kita berkumpul di sini di belakang kantor, depan kantor PSIP. Rencana tadinya hari ini kita akan mendapat pengarahan dari Pak Sekda, tapi karena tiba-tiba Pak Sekda ada agenda lain, kemungkinan digeser ke hari Senin ya Pak Ses ya. Dan kita hadir lagi di sini nanti di hari Senin. Di samping itu nanti kita siang setelah Jumatan kita ada pertemuan dengan BJB di BJB Pusat bersama-sama dengan seluruh kepala cabang BJB se-Jawa Barat. Nah, Bapak Ibu, saya akan memulai dengan kalimat indung anu ngandung, Bapak nu ngayuga. Apa korelasinya dengan kita? Indung anu ngandung, Bapak nu ngayuga. Indung anu ngandung itu mencerminkan pemberi kehidupan. Makanya itu perannya ada di ibu. Nah, Bapak nu ngayuga, Bapak yang memberikan penghidupan. Beda kan? Memberikan kehidupan dan memberikan penghidupan. Bapak nu ngayuga itu memberikan penghidupan, memberikan kesejahteraan. Nah, dikaitkan dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, cerminan indung itu ada di siapa? Cerminan indung itu ada di BKAD, pengelola keuangan, pengelola belanja. Itulah fungsi indung. Nah, kita, Badan Pendapatan Daerah, ini fungsi di Bapak. Bapak Nungayuga yang memberikan penghidupan, memberikan kesejahteraan. Rumusnya juga beda, strategi perangnya juga beda. Indung anu ngandung mah ngelola internal di jero, Bapak Nungayuga mah keluar. Makanya indung mah identik jeung imah, bapak-bapak mah identik jeung pakarang lamun di lembur, jeung bedog, karena fungsinya di luar mencari penghidupan. Nah, strateginya gimana kalau bapak itu lamun di Sunda ini disebut suku jadi hulu, hulu jadi suku. Maknanya apa? Suku jadi hulu, hulu jadi suku. Maknanya apa? Kerja keras. Kan suku mah dihandap, hulu mah diluhur. Iya, suku jadi hulu, hulu jadi suku. Artinya sesuatu yang tidak mungkin tapi dibuat mungkin. Dengan cara apa? Kerja keras. Nah, kita di Bapenda ini cerminan dari Bapak. Karena cerminan dari Bapak, maka kita harus kerja keras. Mencari apa? Mencari penghidupan. Nah, dengan berbicara suku jadi hulu, hulu jadi suku, itu artinya kita harus melakukan sesuatu yang menurut orang lain tidak mungkin, buat kita harus mungkin. Kan ketika awal penetapan APBD Jawa Barat 30,89 triliun. Triliun Pak, lain miliar Pak. 31,8 triliun. Ninggalin lagi lain kia Pak, tangah Pak. Pada awal tahun, tetapi itu kan harus kita cari, itu kan harus kita penuhi. Kalau diibaratkan air dalam ember, ember itu harus penuh. Nah, dengan cara apa? Tadi saya sampaikan, dengan kerja keras. Dengan kerja keras, dengan melakukan berbagai hal yang kalau menurut orang lain tidak mungkin, buat kita itu harus mungkin. Nah, saya kembali ke apa yang kita lakukan di Bapenda. Memang Pak Gubernur pada tanggal 20 Maret 2025 mengambil langkah pemutihan. Pada saat itu saya yakin, walaupun saya masih di luar, saya mengikuti, saya yakin dan saya ya sedikit banyak, walaupun saya di kabupaten, saya pernah kepala Bapenda kabupaten, saya tahu lah betapa riweuhnya di sini. Kan Pak Gubernur menyampaikannya pagi-pagi,
Dan beliau tuh memang kebiasaannya begitu. Jadi lamun hari ini berbicara apa, ingin apa, ya pada hari itu juga harus terlaksana program itu. Sedangkan kan saya juga tahu penghitungan pajak itu kan bukan jika kita membalikan kalkulator tinggal hanya ngetik on terus kemudian berjalan, kan harus ada penyesuaian, testing program dan lain sebagainya. Dan ternyata memang benar ya, hari itu disampaikan baru besoknya itu diterapkan. Saya tahu lah riuhnya pada saat itu bagaimana, dan saya tahu juga crowdnya di saat itu bagaimana. Katambah lagi bulan puasa kan, lagi bulan puasa yang orang lain lagi datang berang sampai sholat duhur nggak singgaloler di musola di masjid, atau mah di itu nggak tahu di mana. Iya kan, pada saat bulan puasa kan begitu kan, pegawai kan rata-rata begitu. Pagi-pagi tadarus lah ya, terus siang sebelum duhur udah singgaloler di musola, pinuh tak musola teh, sama masjid-masjid teh pinuh singgaloler. Ke kantor dari jam 1:30, pulang juga lebih cepat kan. Nah pada saat itu masyarakat crowd, terus pulang juga saya tahu ada yang sampai jam 11, ada yang jam 12, bahkan ada yang sampai 12:30. Riweuh. Tapi itulah yang disebut dengan kerja keras. Itulah yang dimaksud dengan hulu jadi suku, suku jadi hulu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya itu nggak bosan-bosan saya sampaikan, selalu dalam memimpin itu didasarkan pada falsafah Sunda, hade tagog, hade gogog, kaluhur sirungan, kehandap akaran, sajajaran, seamparan. Itu dari dulu saya pegang. Nah, hade tagog, hade gogog itu cerminan diri keparipurnaan manusia. Hade tagog itu hade tampilan. Kalau dalam pemahaman saya, ketika di kantor atau di organisasi, tagog itu dicerminkan dari tagog pribadi SDM-nya, tagog sarana prasarana kantor termasuk gedung kantor tempat kita bekerja. Dalam pemahaman saya, kalau orang tagognya bagus, tapi gogognya kinerjanya kurang bagus, pada akhirnya juga kurang bagus. Begitupun sebaliknya, tagognya kurang bagus, gogognya bagus, pada ujungnya kurang bagus juga. Gogog itu saya artikan sebagai kinerja, sebagai kalau kita di Badan Pendapatan Daerah, gogog itu adalah bebenangan, gogog itu adalah pendapatan yang kita peroleh. Jadi tampilan kitanya harus baik, gedung kantornya kita harus baik, tempat pelayanan kita harus baik, kinerja pendapatan kita harus baik. Itu. Nah, kenapa ini penting? Karena semuanya harus seiring sejalan. Dan kita, badan kita, dinas kita, organisasi kita, ini beda dengan organisasi yang lain, dengan dinas yang lain. Dari sisi mana bedanya? Kita ini pemberi pelayanan. Mungkin banyak dinas-dinas yang lain juga sama pemberi pelayanan, tapi tidak dalam rangka memperoleh pendapatan atau menjadi tujuan pendapatan yang utama. Biasanya dinas ini orientasinya pelayanan, lurus saja satu sisi pelayanan. Terus yang pendapatan kan memang leading di kita. Nah kita dua-duanya, kalau diibaratkan dua rel, ini rel dua-duanya harus bagus. Pelayanan kita harus bagus, pendapatan juga harus bagus, dan ini saling berkolerasi. Jadi diharapkan dengan pelayanan yang bagus, tempat kerja yang baik, tempat kerja yang nyaman, itu berimplikasi terhadap peningkatan pendapatan. Dan harus diingat, yang datang ke kita itu bukan masyarakat biasa. Yang datang ke kita itu adalah masyarakat, warga masyarakat yang mau bayar pajak. Mau bayar pajak, Pak. Datangnya saja sudah berbeda, Pak. Mau nyumbang, Pak. Bukan mau minta. Orang kalau mau minta, itu ya namanya juga meminta. Ini yang datangnya itu yang tangannya di atas, mau ngasih. Artinya sedikit saja dia memperoleh ketidaknyamanan. Siga Kang Kapus kan sekarang mah, "Weh, ini saya lagi di Samsat ini waduh, ini kursinya jara lelek, ini ibu-ibunya penerima pelayanannya juga bararaeur karetus, ini kumaha, orang trek bayar pajak." Kan sekarang itu setiap orang punya media. Nah, hari ini setiap orang pada berbagai jenjang usia punya media, Pak. Sekarang yang ngelgiin itu TikTok, ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook. Nah, untuk itu maka semuanya harus hati-hati, semuanya harus meningkatkan kinerja, semuanya harus mulai lagi untuk menata berbagai hal kaitan dengan pelayanan. Terus selanjutnya saya sering menyampaikan di grup, tolong turun ke lapangan, tolong lihat keluar, jangan habiskan waktu itu di ruangan. Tolong lihat keluar ke tempat pelayanan. Pak Gubernur kemarin pada saat pelantikan yang baru pasti mendengar. Kunaon cenah saya nyian pelantikan di bawah kolong jembatan.
biar kawan-kawan itu semua sadar bahwa Jawa Barat itu tidak seindah yang Bapak Ibu keseharian lihat. Tah, iya kolong jembatan barala, tah, iya runtah di mana-mana. Nah, biar apa? Kata beliau, turun ke lapangan, lihat keluar, lakukan perubahan. Perubahannya harus dengan apa? Kalau harus melakukan tangan, lakukan perubahan dengan tangan. Kalau yang bisa melakukan perubahan dengan berbicara, kemampuan berbicara, lakukan perubahan dengan berbicara. Kalau yang bisa melakukan perubahan dengan kekuasaan, lakukan perubahan dengan kekuasaan yang dimilikinya, dengan jabatan yang dimilikinya. Itu makanya saya sering menyampaikan, tolong lihat keluar. Di kita itu titik crowd itu ada misalkan di uji petik, memang panjang, tapi udah jangan menyerah juga. Aduh, heunya panjang kumahanya. Coba saya kemarin ini yang deket sering saya tegur Soekarno Hatta, Bu, punten ya, Ibu beli badai ngalih kantor mangga Bu. Saya turun dari mobil panjang, ada ibu-ibu bawa anak kepanasan. Kan mengukur orang lain itu harus dengan diri kita. Lamun orang juga gitu, kira-kira kita akan ngedumel nggak? Kita akan panas nggak? Cari langkah segera. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Motornya misalkan simpan dulu, orangnya suruh berteduh dulu. Kan ngantri itu ada waktunya. Atau kemarin saya ucapkan terima kasih beberapa P3 DW sudah melakukan langkah yang uji petik yang taat dipisah, yang karena program dipisah, karena pemutihan dipisah. Ini salah satu cara juga. Nah, kita terus selanjutnya kita harus peka dengan media sosial. Saya di kantor pusat itu punya kawan-kawan yang patroli media sosial. Biar apa? Kita nih saat ini udah nggak bisa lagi lah, bukan zamannya lagi untuk arti kritik. Buat kita kritik itu harus menjadi vitamin, harus menjadi urea, harus menjadi pupuk. Justru dengan kritik kita menjadi tahu kelemahan kita. Tetapi konsekuensinya dengan tahu kritik, kita udah jangan diem di satu titik. Ada kritik ini kita cari langkah, ada kritik ini kita cari langkah. Dan saya sampaikan ke teman-teman, kalau misalkan ada yang komplain dan segala macam, segera hubungi. Komplainnya apa? Jangan-jangan yang dia komplainkan itu salah sasaran. Jangan-jangan terjadi miskomunikasi. Kenapa ini penting? Kadang-kadang Pak, Ibu, yang gandeng itu hanya sedikit Pak. Tapi kalau yang gandeng itu kita biarkan, tidak kita selesaikan, maka akan menjadi besar. Tapi kalau ada tek sedikit, letupan sedikit, kita hampiri, kita hubungi. Masalahnya apa sih? Oh ini Pak, kita ini. Oh ya udah, kalau belum kita selesaikan, kita selesaikan dari sisi kasusnya. Kalau memang harus memerlukan perbaikan dari sisi kita lakukan perbaikan dari sisi kita. Kita sudah jangan lagi lah malu untuk menerima berbagai masukan dari halayak, termasuk dari kawan-kawan yang hari ini mungkin sangat aware dengan media sosial. Selanjutnya, saya juga meminta ke teman-teman untuk melakukan perubahan-perubahan di internal kaitan dengan yang kecil saja dulu, pelayanan kantor. Pelayanan kantor, terus kemudian sarana prasarana kantor. Saya pernah berkunjung ke Pajajaran ya, Pak Didi ya. Itu ternyata viral Pak, itu yang saya ngangkat itu, ngangkat kursi. Jadi ya memang punten ya Pak, di lakban transparan atasnya itu dengan kursi tukang pecel lele saja sudah bagus, kursi pecel lele. Nah, coba kita membuat sesuatu yang, karena buat saya yang begitu itu cerminan diri kita. Jadi kalau tempat kita bagus, ke tempat kerja kita bagus, maka itu adalah cerminan diri kita. Saya lebih terbiasa membawa sesuatu yang menjadi kebiasaan saya di rumah. Apa yang kita rasakan sehari-hari di rumah itu menjadi hal yang kita bawa di kantor. Kayak hari ini kita makan bubur di sebelah sana, terus makanan snacknya sebentar ya. Kira-kira sah Pak? Gubernur. Ya. Nah, tadi ngobrol sampai mana ya? Oh itu tuh, enggak sampai bubur. Sampai bubur. Kenapa begitu? Saya itu bukan anti kayak makanan nasi kotak. Karena saya di rumah tidak makan snack dengan nasi kotak. Terus saya juga tidak anti makanan yang sifatnya basisnya catering, karena saya di rumah tidak makan yang disiapkan oleh catering. Makanya saya sering membawa sesuatu yang kebiasaan di rumah
Di rumah, saya pikir sama juga kan. Pak Iwan di rumah memang pakai catering? Enggak kan? Pakai nasi, pakai box kan? Enggak kan? Enggak kan? Kira-kira ketika pakai snack box, jeung jika gitu lebih nyaman mana Pak? Tradisional kan? Dan kadang-kadang snack box itu berujung di mana Pak? Kalau yang nggak habis di tong sampah, kalau yang nggak habis masih utuh biasanya dibawa oleh sahabat-sahabat kita. Kalau saya sebutnya dulu apa ya, kutik apa namanya? Kutik. Kue tilas, ya benar kutil. Kue tilas. Berujungnya di situ. Nah, kenapa di belakang? Karena lebih begitu Pak. Makan ngambil sendiri, bubur nyamperkeun tukang icalanana ngambil sendiri. Karena yang ngambil sendiri itu enak. Saya tadi bercandain Pak Iwa kalau sama istri, terus istrinya sudah disiap-siapin, udah ada yang bukain kancingnya, udah kan yang enak itu kalau buka kancing apa? Sendiri. BH belakang kan, sendiri kan? Iya bener kan Pak Iwa? Iya. Pak Kopas Pak, contohnya Pak Iwa. Nggak enak Pak, nggak enak. Contohnya pas Pak Iwa. Makanya saya selalu dan ya itu ada ininya, ada apa? Ada seninya dan biasanya memang saya ke pasien Pak pernah nih waktu rapat di atas memang, tapi saya telat menyampaikan. Jadi udah pesen Cita Pak di sini mun tuangeun naon nu ngeunah misalkan Bu Imas, bisa tuh sih dipanggil Bu Imas. Lamun tukang kupat tahu kemarin anu nyarankeun, Pak geus kupat tahu pada larang, mawana ka dieu kumaha. Karena yang kita suguhkan itu untuk dimakan. Yang kita sajikan itu untuk dimakan. Bukan yang kita sajikan itu untuk hanya sekedar. Nah, makanya saya mengajak ke teman-teman semua, lakukan sesuatu yang punya nilai kemanfaatan. Jangan lakukan sesuatu yang hanya untuk formalitas. Jangan lakukan sesuatu yang hanya untuk ala kadarnya. Nah, ada apa di situ? Ada keseriusan. Ada keseriusan untuk melakukan sesuatu. Nah, selanjutnya kita kembali ke masalah pekerjaan. Setelah diperpanjang 30 Juni kemarin, 1 Juli itu jatuh hari Selasa. Saya jujur sebelum ini akan diperpanjang, kalau ini akan diperpanjang, seminggu sebelumnya saya sudah berkomunikasi dengan Pak Gubernur dan ada kemungkinan saat itu Pak Gubernur menyampaikan akan diperpanjang karena memang kalau jumlah potensi masih besar, ada sekitar 4,6 juta lagi yang KTMDU, yang KBMDU ada sekitar 1,6 atau 1,4 lagi, yang daluarsa ada 7,4 juta lagi. Jadi kalau dari si potensi masih besar. Dan kita juga memantau di media sosial, Pak Gubernur juga sama, mantau di media sosial, banyak tuntutan-tuntutan warga yang masih menginginkan ini diperpanjang. Karena proses kayak cabut berkas BPKB itu kan lama, ada yang sebulan, ada yang 2 bulan. Jadi masih ada yang di tengah-tengah proses, sementara program sudah dihentikan. Nah, saya sampaikan ke teman-teman Kabin, ke Pak Sesbag, ini perpanjangan ini pertaruhan buat kita. Pertaruhannya dari sisi apa? Kan saya juga sebagai manusia biasa punya kekhawatiran. Jangan-jangan yang sudah bayar dan melakukan perpanjangan sampai dengan 30 Juni itulah potensi yang sesungguhnya. Boleh dong, saya juga punya kekhawatiran. Jangan-jangan itu begitu. Tapi ya saya juga harus punya sikap yang lain, harus punya berpikir yang lain. Yang 4,6 juta KTMDU itu adalah hal yang potensi yang luar biasa. Yang 7,4 juta kadaluarsa juga itu potensi yang luar biasa. Dua hal inilah yang kemudian menjadi tantangan buat kita. Menjadi tantangan di periode kedua program ini, situasinya akan seperti apa. Dan saya lebih deg-degan lagi ketika hari Selasa lihat parkiran di depan. Biasanya itu yang parkir itu sampai ke ujung sana, motor tuh penuh. Pas hari itu tidak sepenuh yang biasanya. Saya jam 1 lihat dashboard, lihat bistrong, alah ieu nambah 15 miliar we kieu. Saya nanya ke Pak Wi, Pak tenang Pak, pokoknya bisa Pak.
Udah 2 hari ya poe rebona gitu, kondisi begitu. Malam-malam saya WA di grup. Pak Wi, iya kumaha, Pak, ini kita harus hitung ulang. Kumaha cik urang teh? Ari kamari optimis. Ayeuna ngitung ulang. Eueuh teh ayo. Carita mundur. Ieu geus ditetapkeun. Makanya saya sengaja hari ini mengumpulkan kawan-kawan, urang hudang deui. Kamari saya tahu lah, teman-teman sibuk di kantornya masing-masing memberikan pelayanan karena crowd-nya luar biasa. Nah, saat ini masa itu sudah lewat. Kita harus turun lagi. Kita harus turun lagi, harus gebrak lagi, harus lakukan berbagai terobosan lagi. Kita punya dana cost sharing di masing-masing P3DW, di masing-masing Bapenda kabupaten kota, dan udah kita deskan. Nah, yang bisa dilaksanakan segera, laksanakan segera. Dan mungkin kita yang WA Blast minggu depan sudah akan kita share. Ada berapa Pak? 600.000 ya? 300.000 dulu Pak. 300.000 WA yang kita sebar. Nah, ini punten di kabupaten kota ada WA Blast nggak? Ada Pak. Nah, itu kalau misalkan bisa dilakukan sekarang, lakukan sekarang. Lakukan sekarang, termasuk Opsgab. Kita sudah koordinasi dengan mitra. Mudah-mudahan di minggu ke pertengahan ya, di pertengahan bulan ini sudah bisa dilakukan Opsgab. Karawang sudah. Oh, Karawang udah. Loh. Kalau yang lain bisa dilakukan dengan mitranya masing-masing, silakan lakukan segera. Karena juga Karawang. nah, serentak anggaran ada Pak Wi di masing-masing itu? Bapenda? Kalau memang ada, pusat melakukan, seluruh P3W dengan Bapenda kabupaten kota lakukan sekarang. Sebab apa? Bulan Juli ini parbut Pak, uangnya Pak. Saya tahu lah, masyarakat hari ini lagi riweuh dengan PPDB, piknik, bener Pak. Saya kemarin di KM 88 macet arah ke sini pagi-pagi. Saya iseng masuk rest area, di rest area loba bus. Banyak ibu-ibu sama anak-anak lagi pada piknik. Nah, tetapi kan itu nggak bisa kita biarkan. Artinya pendapatan juga harus, perolehannya harus tetap besar, harus tetap terjaga. Karena penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Jawa Barat ini dan pelaksanaan pembangunan ini sangat tergantung dengan apa yang kita peroleh. Jadi kalau lihat struktur APBD, saya dulu waktu di kabupaten, APBD kabupaten itu sangat tergantung dengan dana pusat, dana perimbangan, dana bagi hasil, termasuk bagi hasil dari provinsi. PAD itu hanya sepersekian persennya lah. Saya dulu Purwakarta hanya 2,2 triliun APBD, PAD-nya hanya sekitar 500 miliaran, artinya sekecil. Tapi provinsi ini beda, strukturnya berbeda. Dari 31 triliun, 19,5 triliunnya itu PAD, 17,5 triliunnya dari pajak daerah. Perimbangannya kecil, hanya 11 triliunan, apalagi yang lain-lainnya. Artinya, yang kita hasilkan di sini, yang kita hasilkan di Bapenda ini sangat memang ditunggu oleh perangkat-perangkat daerah yang lain. Dan terakhir, sebelum saya tutup, bekerja di sini bukan tempat kerja yang mengenakan. Kalau orang yang nggak tahan dengan tekanan, pasti nggak akan ingin kerja di sini. Sebab hasil kinerja kita ini terukur. Saya tunjukkan perangkat daerah mana yang hasil kerjanya benar-benar terukur kuantitatif. Terukur kuantitatif. Hanya di sini, di Bapenda ini yang kinerja kita terukur. Dan kalau saya boleh menganalogikan, Bapenda ini cara manajerial pengelolaannya harus seperti perusahaan, harus seperti direktur bank. Karena yang kita hasilkan ini benar-benar terkuantifikasi, nggak terbantahkan. Artinya, bebenangan itu sangat terkait dengan apa yang kita lakukan. Bebenangan itu sangat terkait dengan apa yang kita laksanakan. Bebenangan itu sangat terkait dengan kebijakan apa yang akan kita lakukan. Makanya di sini tuh sangat terukur. Dan tadi kalau yang paham betul dengan hakikat bekerja di Bapenda, bisa jadi nggak mau bekerja di Bapenda. Karena di sini tuh nggak ada. Kalau yang saya rasakan ya, semakin kita inovatif, semakin kita melakukan langkah yang sangat inovatif untuk peningkatan pendapatan, maka pada saat yang sama kita semakin tidak disukai orang, semakin kita tidak disukai dengan publik. Karena yang kita lakukan itu bertentangan dengan keinginan publik. Di alam ini mana ada sih orang yang rela dengan sukarela membayar pajak? Semuanya juga terpaksa.
Dan kita berada di wilayah itu. Kita berada di wilayah keterpaksaan orang. Dan itu tidak populis. Jadi semakin kita melakukan langkah, semakin kita melakukan tindakan, semakin kita melakukan langkah represif dan sebagainya dalam rangka penagihan, maka kita akan semakin tidak disukai orang lain, tidak disukai oleh publik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau pembangunan ini berjalan dengan baik, jalan terbangun dengan baik, sekolah terbangun dengan baik, fasilitas kesehatan terbangun dengan baik, penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik, berbagai tunjangan yang menjadi hak pegawai itu terbayar dengan baik, apakah ada yang ingat dengan kita? Nggak ada, Pak. Jalan licin pasti yang diingatnya ngebangunnya, bangunan yang bagus pasti ingat membangunnya, pelayanan bagus pasti yang diingat yang memberikan pelayanannya. Nggak ada, Pak. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, yang nggak enaknya satu lagi, kalau yang tadi saya sebutkan itu ternyata tidak berjalan dengan baik, jalan garoreng karena anggarannya tidak ada, bangunan garoreng karena bangunan tidak ada, tunjangan misalkan tidak terbayar karena anggaran tidak ada, dan ujungnya APBD ini defisit misalkan besar, maka kita Bapenda akan menjadi yang tertuduh utama. Bapendana teu digawe, Bapendana cicing wae, Bapendana kebluk dengan duitna, Bapendanya. Tiga hal itu nggak populis, Pak. Tiga hal itu nggak mengenakan. Tapi walaupun demikian, saya juga nggak tahu kenapa yang ingin bekerja di sini itu banyak dan ngantri katanya. Untuk itu, sebagai pimpinan di Bapenda Jawa Barat, saya minta ke teman-teman P3DW, teman-teman di internal kantor pusat, Pak Sesban, Pak Kabid, unsur JF dan seluruh unsur staf di Bapenda Jawa Barat untuk kita bekerja keras sesuai dengan kefungsian kita masing-masing. Di sini itu tempatnya memfasilitasi, di kantor pusat ini tempatnya merumuskan berbagai kebijakan, dan di Bapak Ibu P3DW itu adalah tempatnya untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang sudah dibuat. Saya titip tidak bosan-bosan ambil langkah-langkah antisipatif di kewilayahan masing-masing. Dan badan ini badan yang besar. Bapenda ini adalah lembaga yang besar di Provinsi Jawa Barat. Selain Dinas Pendidikan, tidak ada lagi lembaga dinas yang sebesar Bapenda dari sisi jejaring ya. Kita itu di seluruh kabupaten kota ada, bahkan ada beberapa kabupaten kota yang P3DW-nya lebih dari satu. Itu yang ingin saya sampaikan. Saya titip habis ini ketrukeun kalau memang ada langkah yang harus segera dilakukan, dan saya minta semuanya melakukan langkah-langkah itu. Kalau saat ini misalkan di pusat akan melakukan WA-Blast, di kawan-kawan kita serentak WA-Blast hari ini, minggu depan. Saya lagi memikirkan untuk kontennya, karena ternyata selain tulisan teks itu bisa juga ada grafis. Saya lagi mencoba grafisnya, grafis video, dan kalau memang Pak Gubernur berkenan, saya ingin yang menyampaikan grafis videonya itu Pak Gubernur. Ya berupa ajakan, berupa himbauan untuk segera melakukan pembayaran pajak. Sebelum saya akhiri, hari di P3DW aya front office. Rata-rata semuanya ada. Rata-rata semuanya perempuan, ibu-ibu, laki dan perempuan. Laki-laki ada. Pak Yus laki-laki. Wah. Enggak, fungsikan front office. Jadi jangan front office hanya duduk di meja. Fungsikan front office di depan pintu masuk kantor kita. Kalau ada pintu, misalkan depan pintu, yang perempuan setiap hari pakai kebaya, yang laki-laki setiap hari pakai kampret hitam. Kalau ada kampret putih silahkan dengan ikat wangsi. Fungsinya apa? Memberikan selamat datang ke wajib pajak yang datang, sambil memberikan arahan, membantu harus kemana mereka bergerak untuk memperoleh pelayanan. Sampaikan assalamualaikum, sampurasun, wilujeng sumping, mau kemana, apa yang akan diurus. Dengan cara begitu, tadi suguhan cai oke, orang sudah seneng, Pak Bu. Nah, saya minta setelah pulang dari sini, mulai minggu depan, fungsikan front office seperti itu. Kalau memang di depan ada mejanya buang sajalah. Saya lihat hanya ngaheurin tanpa fungsi yang jelas. Nah, itu teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Kita lakukan perubahan-perubahan sekecil sedikit demi sedikit. Oh ya, terus selanjutnya jangan menghilangkan
Kalau saya menyebutnya kerteg. Kerteg itu kadang-kadang ilham. Ilham itu seperti, ya mungkin kalau zaman Nabi mah disebut wahyu itu kan kerteg. Nah kerteg itu kan di pangeran ya, di Gusti Nu Maha Suci. Jadi lamun hari ini aya kerteg apa, melakukan perbaikan apa, lakukan. Jangan ditahan. Makanya saya sering, ada yang pernah saya telepon malam-malam, Pak Rian ya? Jam berapa paling malam saya telepon? Jam 10 Pak. Ya, kalau nggak salah 11:30 baca 11:30. Pak Dwi yang saya telepon, Pak Sesban. Kadang jam 11, kadang jam 12. Karena saya kalau itu tidak tersampaikan, bisa jadi saya lupa. Atau kalau itu nggak tersampaikan, bisa jadi akhirnya tidak terlaksana. Kayak misalkan saya di depan mungut, ada lihat puntung rokok, saya ambil. Ada bekas minuman air mineral, saya ambil. Entean keweh, nelpon heula ka CS eta dinya aya. Karena dalam pemahaman saya, kadang-kadang kerteg itu adalah lanjutan dari kerteg-kerteg yang lain. Saya hari ini dapat kerteg ilham untuk melakukan langkah kebijakan ini. Ketika itu tidak saya laksanakan, maka kerteg yang lain tidak akan datang. Misalkan ke kawan-kawan di bagian umum, punten dia dicatnya, dia dibaguskan. Ya. Nah, bisa jadi dengan kita membaguskan ini, besok kita akan yang lain, besok kita akan yang lain lagi, besok kita akan yang lain lagi, besok kita akan yang lain lagi. Nah, ketika kita tadi kan kebanyakan sok geus we engke heula, geus we ke tahun hareup, geus we, akhirnya yang kecil itu tidak tersentuh, yang besar yang kita rencanakan juga tidak terlaksana dengan baik, tidak akan terwujud. Nah, makanya tadi ketika hari ini kita akan melakukan sesuatu, melakukan perbaikan sesuatu, lakukan hari itu juga. Nah, untuk melakukan sesuatu itu nggak mungkin kalau hanya kita duduk di meja. Harus turun ke lapangan, harus lihat ke depan, harus lihat ke belakang. Ini yang sederhana saja. Tangkal, Pak. Ini tangkal buah, itu tangkal buah, kemarin itu tangkal cau. Memang bagus tangkal itu rimbun. Tapi kan kalau tidak dirapihkan, ya akan hium tepuguh. Ini rambut itu kan mahkota manusia. Lamun tapi Pak Yus mah teu boga. Tapi kan kalau nggak diurus jelek, Pak. Bu, jabrik kan. Tapi kalau dirapi-rapi bagus. Jadi esensinya bukan rambutnya yang merapihkannya. Tangkal di papasan kan halus. Kabari mah hium, tangkal cau di ditu. Saya nggak tahu gua malam-malam air nongkrong di situ. Itu. Dan bisa jadi mungkin ya, tapi kalau lihat korelasi kan bisa jadi korelasinya nggak terlihat langsung, tapi bisa jadi kita juga nggak tahu. Dengan kita merapikan kantor, dengan kita membuat kantor kita nyaman, bisa jadi itu berkorelasi terhadap peningkatan pendapatan. Bisa jadi. Bisa jadi. Kalau dilihat rumusan langsungnya kan agak susah, tapi bisa jadi kita membuat lingkungan kita kantor bersih, kinerja kita juga jauh akan lebih baik. Dan tempat kita itu lebih banyak dihabiskan di kantor kita. Makanya salah kalau orang menyebut kantor itu rumah kedua. Enggak, kantor itu rumah pertama. Sebab sebagian hidup kita ini dihabiskan di kantor. Pagi-pagi kita sudah di situ, mungkin sore atau malam baru pulang karena macet dan sebagainya, nyampe rumah jam 8, jam 9. Di rumah hanya apa? Hanya tidur. Mungkin Noel eta meureun kan? Varian gitu kan? Hanya itu, pagi-pagi berangkat lagi ke kantor. Nah, kalau kantor kita nggak nyaman, kantor kita nggak baik, kantor kita nggak bagus, berarti sebagian besar hidup kita itu dihabiskan di tempat yang nggak nyaman, yang nggak baik. Itu cukup ya? Ya, hatur nuhun, punten rada seueur nyariosna. Hatur nuhun, punten nyariosna campur Sunda jeung bahasa Indonesia sapali. Hatur nuhun, ngaturkeun nuhun oge ka anu nembe sumping. Pak Riki, Pak Angga, Pak Dedi. Oh, Dedi aya gantina hiji. Pak Dedi, Lulujeng Suping di lingkungan Bapenda Pesisir Jawa Barat. Kita sama-sama murid baru, Pak. Bapak
datangnya kemarin, saya sebulan yang lalu datangnya Pak. Jadi kita sama-sama murid baru. Mari kita bersama-sama bangun Bapenda ini dengan sebaik-baiknya, tingkatkan kinerja, karena tampilan kita itu sangat tergantung pada kinerja yang kita hasilkan. Dan yang terakhir, tolong tingkatkan lagi kinerja pendapatannya. Clear? Artinya, loyalitas kita kepada Pak Gubernur tunjukkan dengan kita bekerja sebaik-baiknya, layani masyarakat sebaik-baiknya, dan tingkatkan kinerja perolehan pendapatan. Itu saja. Terima kasih. Hatur nuhun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun.